masuk ya, yang di tempat yang saya sudah sediakan. Di sini saya sebagai konselor dan nama saya Noval Fatih Andika Putra. Sebelumnya kakak dengan siapa ya namanya? Oh iya, baik, terima kasih ya sudah menanyakan. Nama saya Wakil Rahmat ya. Bapak kalau panggil saya lebih baik Panggil kakak saja, Bapak masih muda sana. siap. Kakak bisa panggil saya Opi atau Arofi, tapi biasanya kalau saya panggil saya Opi sih. Ini Arop ini dari mana ya? Kurang dari mana? Saya sih dari daerah Lincang ya. Iya. Sebelumnya kesini tuh asal dari mana ya? Apa namanya? Dari saran siapa gitu? Oh, kalau misalkan ini saya untuk ke konser seperti ini, saya sih karena diri saya sendiri, karena saya pernah baca-baca gitu seperti kayak di web itu kan, di Google gitu mencari supaya permasalahan, misalkan masalah itu seperti apa. Ya mungkin saya cukup mengucapkan terima kasih ya karena Mas Arop ini saya Ya, sebagai konselor. iya, Dia Arop ya. iya. Konseling di sini yaitu suatu layanan yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien dengan pertemuan klien yang bersifat individu dan artinya untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya serta bertujuan agar klien dapat mengaktualisasikan dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Dan di sini ada yang melayani dan dilayani. Contohnya ini seperti Arop ini untuk dilayani dan saya melayaninya. Oh iya, baik. Sebelumnya bagaimana keadaan Arop ini? Ya, alhamdulillah ya, kalau keadaan sih ya sehat aja gitu ya. Kayaknya katanya lagi sedang ada masalah ini. Ya sedikit lah ada sih, ya bakal diceritain di sini. Boleh tahu ya masalahnya itu ya? Tapi pertama saya di sini ingin menanyakan dulu ya, apakah saya menceritakan cerita saya ini akan terbongkar apa tidak? Oh iya. Karena kan saat ini saya bercerita ke konselor ke kakak ini, tahu-taunya apa sih permasalahan saya ini, tahu-taunya ke publis gitu. Kenapa kan saya juga saya rasain itu cuma karena pengen nggak banyak orang yang tahu gitu, cuma sedikit aja gitu ya. Sebenarnya itu sih, saya apakah bisa terjaga rahasianya itu enggak. Tentu saja dalam konselor ini pastinya ya suatu kerahasiaan itu pastinya akan terjaga. Oh, iya. Karena dalam konselor itu terdapat asas kerahasiaan sehingga asas klien ini tidak akan jebol lah gitu, tidak akan bocor ke yang lain gitu, diceritakan ke yang lain. Oh iya. Karena bila bocor ke yang lain akan menyebabkan si klien ini akan mendapatkan sanksi gitu kan, kerugian sendiri gitu. Karena seorang konselor itu tidak boleh menyebarkan aib dari seorang klien tersebut. Contohnya Mas Arop ini. Iya. Ya, kalau itu saya sudah mengerti sih tentang proses konseling itu. Jadi kita mulainya gimana ya, lebih enaknya? Baiknya langsung diceritakan juga tidak apa-apa gitu. Langsung menceritakan aja. Udah hari ini tuh dan kenapa gitu kan, lagi apa gitu. Oh iya. Baik ya, mungkin gini aja ya, saya cerita dari pertama dulu ya. Sebenarnya sebenarnya orangnya tidak kreator ya, ada tim kreatif juga gitu. Saya sebenarnya ini mempunyai tim. Nah dalam tim ini terdapat 5 orang lah, kalau ada 5 orang itu saya. Tapi padahal saya ini bukan ketua timnya gitu. Iya. Sebenarnya gitu sih. Nah, permasalahannya di sini itu kenapa saya bisa sampai mendaftarkan diri saya ke konseling ini, karena saya juga kan punya sebuah alasan di sini ya. Salah satu alasan itu saya tuh terkadang yang nggak nyaman juga gitu di tim ini tuh.
kenapa ya gitu, saya merasa yang kerja itu cuma saya aja gitu kan, dari segi pekerjaannya itu. Soalnya kayak contoh misalkan dari segi editing gitu kan ya, saya itu kan masuk belajar editing juga ya, terus saya juga apa namanya menjadi kayak bikin kayak apa ini, karena saya ikut jadi timnya di editing. Tapi saya ngerasa ini kayak saya yang apa, melakukan segalanya sendiri gitu ya. iya, Sudah ada yang bantu. iya, tidak ada yang membantu gitu, tidak ada yang membantu seperti itu. Dari mulai bagian cari tempat lah, yang kita mau ngambil gambar atau mau ngambil seperti apa video gimana gitu kan, dari saya juga gitu, terus apa namanya dari segi ini juga apa namanya dari segi penulisan skrip juga saya gitu yang apa menuliskan ya kali ceritanya gitu. Sebenarnya kan mereka juga ada, sebenarnya mereka juga kerja, tapi mereka tuh kerjanya kalau kerja tuh kayak kurang gitu. Nah masalahnya di sini saya tuh mendingan keluar dari tim ini apa nggak usah. Nah tapi sebenarnya saya juga masih takut juga nih kalau misalkan saya keluar dari tim ini, saya bingung saya mau kemana, sedangkan saya kayak masih belum bisa gitu apa namanya membuat tim itu. Soalnya saya pernah membuat tim, tapi dalam tim ini saya terlalu kayak gagal terus lah gitu. Pernah kayak nyoba membuat tim, ngumpulin anak-anaknya, tapi kadang yang pecah juga gitu karena ada yang membuat timnya. Saya sih kayak pengen bisa jadi seorang pemimpin gitu, pemimpin bidang satu tim tersebut. Tapi apa ya sebelumnya nih harapannya? Harap ini bekerja ini udah beberapa lama ya? Kerja sih udah lumayan ya. Saya kerja sih sebenarnya udah minimal gak lumayan banget sih, baru 4 bulan kemarin lah baru kerja kayak gini sebenarnya. Mungkin sih ya dari awal sih ya jadi kerja kayak gini, jadi ya ketemu masalah kayak gitu. Tapi kan pernah juga tuh waktu itu dari apa lagi ada klien yang minta kan minta edit gini. Sebenarnya saya udah bikin konsepnya gini, tapi kata ketua tim ini harus ada revisi soalnya katanya salah, klien mintanya harusnya gini. Nah padahal kan itu ada orang-orang yang mereka juga di bidangnya, tapi kenapa si ketua tim ini malah ngasihnya ke saya gitu. Makanya saya pengen tahu gitu, kenapa gitu, apakah saya mending membuat tim lagi aja. Tapi kalau misalkan saya membuat tim, ya itu saya juga pernah gitu kan ya buatnya tapi gagal gitu. Ya. Tapi sebelumnya tuh ya bekerja gitu tuh mendapat penghasilan berapa gitu? Ya penghasilan sih lumayan ya kalau misalkan hasil sih. Gimana kita si videonya dulu nih, misalkan videonya kita ini dapat tawarnya berapa gitu, bisa dibagi rata gitu sih. Malah kita kan masih kayak per tim gitu. Jadi masing-masing mah dapat ya gitu banyak gitu. Ya dapat sih, pasti dapat sih. Cuman ya itu sih saya nggak senangnya itu kok malah saya terus yang di rasa saya lagi kerjain. Padahal saya bidang saya itu dari bidang editing gitu. Iya. Iya. Dari cerita Mas Arop ini yang saya dengar itu apa ya, harusnya Mas Arop ini harus penuh banyak sabar gitu ya kan menghadapi orang-orang gitu misalkan. Ya kadang mereka juga kan punya kesibukan masing-masing gitu, misalkan udah pada keluarga lah atau apalah gitu kan. Ya tapi nya kan gini gitu, masalahnya gini gitu. Saya ngerasa saya yang kerja gitu, padahal walaupun masalah kesibukannya beda kan. Kalau misalkan udah bisa kerja ya kerja gitu. Ya nggak usah bawa misalnya bilang alasannya gini lah, kita profesional aja gitu, maunya enaknya gimana gitu. Ya mungkin Gitu sih. baiknya ya misalkan kita nih sedang rapat tuh ngomongin dulu maunya seperti apa gitu kan ya. Karena mereka itu kurang kesadaran gitu, masa kita bekerja sendiri gitu, yang lainnya enggak gitu, gimana mau jadi video yang bagus kita bekerja sendiri. Ya itu sih dia
yang kebanyakan sih ya klien juga untuk hampir banyak komplain juga sih itu karena kan kalau sudah mendadak ya beginilah ya gitulah, tapi ya lumayan lah. Nanti kan misalkan juga kalau kita sudah rapat nih, sudah berunding, jika video yang bagus kan juga buat kita semua gitu. Maksudnya mereka juga sadar gitu, tapi ya mungkin mereka juga belum sadar gitu apa namanya, Mas Arif ini kudunya banyakin berbicara dengan dia gitu kan, satu persatu. Misalkan tidak mempan lewat media WhatsApp, bisa disamperin gitu, jadi ngobrol gitu kan, banyakin ngobrol gitu, kenapa gitu kan, suruh bantulah gitu, sedikit apa gitu. Tapi sebenarnya saya sih pernah kepikiran juga sih, pikirannya malah tadi saya omongin, saya kepikiran pengen buat tim lagi maksudnya. Nah tapi saya tuh masih agak takut sih, takut kita lagi kan, saya kan orang soal timnya gitu, ya gitu dah gitu. Yang dari si project di studio ini keluar, yang saya bikin tim gitu ya, tapi ya saya juga takut gagal gitu. Soalnya saya udah masuk ke studio ini ya lumayan gitu, usaha juga gitu kan. Tapi saran saya nih ya, Iya. mending Mas Arif ini sebelumnya jangan bikin tim lagi lah gitu, karena kalau bikin tim lagi tuh chemistry-nya belum terbentuk gitu. Kalau udah tim lama itu kan chemistry udah ada gitu kan, ada keluargaan ini lagi ya, iya. Pengalaman lagi Kalau cuma gara-gara itu doang ya mungkin bisa lah gitu, nanti kan mereka sedang apa gitu baru ngebantu lagi gitu. Mungkin ya itu sih, kalau cuma gara-gara personil gitu ya. Tapi gimana sih, saya pengen tahu tuh cara agar saya menyampaikan ke mereka nih bahwasanya saya tuh kayak saya paling kerja, karena kan saya tuh kayak paling baru nih, tapi kayak saya terusin yang kerjaannya. Jadi saya tuh kayak pengen ngomong, walaupun saya baru juga di sini, ya tolonglah gitu, membantu. Baik, sebelum melanjutkan konseling ini, apakah Arif ini sebelumnya pernah mengikuti konseling? Sebenarnya sih belum pernah mengikuti konseling. Baru kali ini sih, pertama kali ini saya mengikuti konseling seperti ini. Saya juga kayak pengen tahu aja sih konseling itu seperti apa. Ya, dia melakukan itu ngapain aja. Sebenarnya sih itu sih. Ya, karena Arif ini belum pernah, maka sini saya akan menjelaskan secara ringkas ya, jadi juga biar tidak berlaku lama. Baik ya. Sebelumnya Mas Arif ini masuk ke grup studio ini bagaimana dan kenapa ya? Oh ya. Jadi ceritanya sih sebenarnya pertama kali itu tadinya ya saya ceritain cerita saya yang dulu. Sebenarnya saya itu tadinya cuma lagi hunting aja sama temen nih, temen kayak hunting kan, hobi gitu ya? Hobi kayak cari foto sama video gitu kan. Ya. Nah, tapi si temen saya ini model ini sebenarnya udah kenal nih sama si video ini, kayak punya temen di studio ini. Nah tapi pas sudah beberapa lama si temennya saya ini melihat temennya saya ngebagiin video saya, terus dilihat sama temennya, yang jago itu ya? Iya, dia ngeliat ke temen ini ya, ke tim studio ini. Nah dia nanya ini dapat hasil siapa, teman siapa gitu kan. Nah teman saya kan bilang ya dapat hubungan si ini, si Arfi ya gini ini. Nah terus saya di situ dipanggil kan, kayak mau minta apa enggak sebenarnya masuk ke tim kayak gini ya gitu sih. Ya saya juga kayak pertama sih kayak masih ragu ya, udahlah kalau misalkan gini mah ayo aja lah, ikutlah gitu. Bisa sih agak seru juga gitu, ikut kayak gini kan, cuman bikin hobi tahu-tahu dapat duit kan ya. Terus ya begitu udah gitu kan saya baru nemu nih masalah saya rasa kayak baru ini masih biasa aja gitu, kayak bukan senior tapi udah terus sih, jadi baru gitu sih rasanya.
Ya gitu sih awal ceritanya sebenarnya, awal cerita saya bisa masuk ke ini. Tapi Mas Arop ini sangat beruntung sekali ya bisa direkrut dari orang luar. Ya dibilang beruntung sih ya bisa ya, alhamdulillah beruntung ya. Dan bisa bilang enggak juga ya gitu ya, enggak itu kan ya serasa saya ya terima gitu ya. Baik Mas, diminum dulu aja nih. Oh makasih, kalau itu saya dulu kali ya Mas ya, biar enggak ini, Kasihan udah biar jauh-jauh enggak kan. tegang gitu ya. Ya jadi dulu ya Iya. Masnya mau minum enggak? Siap, silahkan. Ya dulu ya. Bismillah. Mendingan Mas. Ya lumayan sih, kalau ada cerita gini ya lumayan gitu. Udah agak mendingan lah, udah ada pandangan ya. Tadi juga kan saya jelasin ya, tanya udah sih apa, saya harus bisa bikin apa pendekatan emosional ke mereka. Oh gitu ya. Dari Mas Arofi tadi ceritakan itu, baiknya Mas Arofi itu membangun chemistry kembali seperti pas pertama kenal, membangun grup, gitu kan, membangun grup project itu untuk membuat video dan melakukan pendekatan emosional yang mulai awalnya itu seperti dari kita misalnya ajak nongkrong bareng, ngopi, futsal gitu kan, biar ada gairah lagi gitu tuh untuk bangkit gitu kan, biar bisa sama-sama membangun gitu kan, sama-sama mereka juga. Nanti kan kalau udah dapat bagus, punya nama kan buat kita juga gitu ya kan. Iya. Jadi saya itu gimana caranya bisa membangun pendekatan emosional saya Iya. kepada sang tua ini ya, ketua Iya. ini atau sama teman-teman yang udah apa namanya senior. Walaupun mereka udah senior gitu ya, Iya. ajak aja nggak apa-apa kan. Jadi gimana caranya gitu ya. Ya walaupun mereka sudah lama gitu kan, Ya, setidaknya kan ya. kita juga kenal, udah akrab, udah apa gitu kan, jadi kan mereka juga mau gitu. Oke. Tapi maaf ya Mas Arofi, Ya. jika Mas Arofi ini keluar dari grup yang sudah dibangun ini, apakah ada kerjaan lain atau apabila ini? Ya kalau misalkan saya bakal keluar gitu ya, saya berniat misalkan keluar dari suatu grup ini saya ya mungkin saya bakal, pertama nih ada dua rencana sih. Yang pertama saya bakalan bikin grup lagi, bikin tim lagi nih. Lalu itu saya mungkin kayak menawarkan diri, kayak mencari pekerjaan ini editing gitu, siap ke konten kreator yang lain. Saya kayak melamar gitulah, lamar di istri lain. Ya Pak, mungkin begitu sih kalau misalkan saya perlu lagi ke grup ini. Soalnya saya juga kan pernah kepikiran gitu pengen keluar ini ya gara-gara masalah itu. Pikirannya ya udahlah, dalam arti daripada saya gini terus kan gak ada kemajuan sama sekali, gini terus mau udahlah jadi gitu. Aku terbukti semenjak pas sekarang ini saya terus sabar dulu ya, mungkin saya bisa sih apa kayak sabar dulu gitu untuk apa namanya, untuk lanjutin perjalanan saya gitu, dari saya semua gitu sih. Dari yang saya simpulkan sih sebenarnya Mas Arop ini sebaiknya nggak usah keluar ya, Iya. karena grup Mas Arop itu sudah punya nama lah Iya. di kota besar. Dan kalau jika Mas Arop keluar itu nanti akan susah lagi nyari namanya, Iya. dari nol Ya, ya. saya sih kepikirannya gitu juga sih. Ya, saya tuh kayak masih takut lah, nggak usah buat ya kalau disini kata takut lah, takut gitu ya, takutnya saya bener keluar ya. Saya juga pasti apa bakal dari namanya tuh ya lumayan bisa juga gitu. Tapi saya juga mikir kayaknya bisa juga gitu, ada kayak saya juga kayak yakin wah kayaknya saya bisa nih. Tapi ada juga saya dalam hati nah kayaknya kalau misalkan maju saya udah bener-bener masuk ke sini tapi kok saya keluar gitu. Iya. Kayak gitulah, kayak sayang aja gitu kalau misalkan keluar. Makanya saya bilang itu saya kayak masih
labil gitu sebenarnya gitu sih. Iya, iya. Balik lagi ya, misalkan tetap aja nggak ada perubahan gitu pada yang lain, Ya mau lagi gitu, mau balik lagi apa enggak gitu yang lain. ya Kalau nggak mau ya mending keluar aja gitu kan, biar saya nyari pengganti gitu kan. Masih banyak kok di luar sana juga yang mau masuk Iya, ke ini iya. gitu kan. Saya pikiran seperti itu sih. Saya pikiran, saya pernah waktu pernah bicara juga. Ya, lagian kalau misalkan kerjanya saya bilang gitu ya, apa namanya di ini, ya mungkin saya pemikir aja gitu. Banyak kok yang lebih ini juga gitu, yang lebih baik dari saya. Ya, tapi mereka kayak bilang "Ya udah sih, nggak gampang kalau masalah itu mah bisa diganti lagi. Tapi buktinya mana gitu. Iya. Mereka nggak membantu sama sekali, malah sayanya ya kayak dikasih uang tapi kok nggak dilakuin gitu kayak gitu. Makanya saya sini tuh ya karena salah satu alasannya saya sini, saya juga nggak punya teman lagi, jadi saya nggak tahu gimana sama cerita ke siapa, mau keluarga juga saya bingung gimana gitu. Makanya saya daripada itu saya baca di apa namanya internet, dan ternyata ada yang namanya konseling. Nah, salah satunya kayak gini kan. Nah, makanya itu saya memberanikan diri untuk terjun ke untuk mencoba konseling ini gitu. Makanya saya datang ke Kak Fahri dan sebenarnya gitu sih ya. Makasih juga ya Mas Arofi Iya. ada datang ke saya dan makasih saya juga ya. Ya, ya. Mungkin dari jawaban tadi itu Mas Arofi nggak menunggu waktu aja ya, jangan 1 bulan atau 2 bulan tidak paling berubah. paling saya menunggu waktu yang tepat aja. Kalau misalkan dimana saya ada bener-bener rasa pengen bener keluar, ya mungkin saya bakal keluar sih. Soalnya udah kayak gak tahan banget. Tapi kalau gara-gara sama masuk ngobrol begini ya gini ya saya berpikiran ya yang mungkin 2 bulan mungkin mereka berubah, karena mungkinnya karena saya masih junior lah gitu Iya. masih belum senior gitu kan ya. Makanya itu kayak mereka kayak ngerjain saya kayak udah nih, ini apa namanya kerjaan ini lu aja yang ngerjain, deadline-nya tanggal segini. Nah itu sekali kan tahu-tahu ada revisi nih, Iya. kerja ini udah mau kelar nih kan, udah kelar, tahu-tahu KP bilang gini, udah revisi salah katanya, ada yang segini. Ya mau nggak mau dong, kita sebagai orang yang kayak kerja gitu harus ngikutin kliennya kan, harus bisa memuaskan kliennya mau apapun itu. Soalnya kalau misalkan yang nggak bisa ya nanti kan ngejelekin nama ini juga kan. Makanya itu sih kalau menurut saya sih gitu. Karena Mas Arofi sendiri ini juga manusia gitu ya, Iya. tidak bisa sendiri gitu. Iya makanya saya walaupun saya itu makanya itu saya itu apa sih kayak ngerasa nah sini sebenarnya butuh partner gitu, Iya. kita partner juga Hasil sih. kerja. Jadi sebenarnya kok kita mikir tapi partner saya nggak ada gitu kan, partner saya nggak ada, dan itu kayak ngasih mereka masih kerja ini ke saya doang gitu. Padahal sedangkan mereka tuh di bidang-bidangnya mereka jago gitu. Iya. Tahu sebenarnya mereka tuh ahlinya itu, saya tahu mereka ahli, tapi ya cara mendidik juniornya nggak kayak gini sebenarnya gitu. Saya merasa ketika salah di awal gitu, harusnya kan dibimbing itu biar saya juga lebih lagi tahu tentang gimana Bekerja sama. iya. Ini mah sayanya yang ngerasa kesel sendiri kan, tahu saya ya gini harus gini ya lama juga. Kalau keluar juga sebenarnya boleh juga kan ya, ini apa sih mau saya sendiri juga kan, gara-gara bilang mau gitu kan ya gitulah saya bilang gitu. Yang mau pelan-pelan lagi masih lagi, tapi pas udah sini saya pakainya tahan dulu kan, mau keluar dulu. Mungkin mereka juga ada jalan tersendiri ya untuk Mas Arofi cara mendidik junior gitu, Iya. supaya junior ini mau bekerja keras gitu. Tapi cara mereka tuh salah gitu. Kalau misalkan kayak gitu suruh kerja sendiri, kasihan juga kan. Mereka manusia bukan robot gitu. Iya bener Gitu kan. ya itu sih maksud saya. Karena ada juga buat dididik keras itu supaya mereka mandiri gitu, tidak leha-leha gitu. Karena
kalau dibiarkan begitu saja karena apa namanya tidak mandiri itu nantinya gimana ya, tidak mau bekerja gitu tuh, udah dikasih enak gitu soalnya kan. Mungkinnya itu sih, semoga mereka yang para atasan kamu itu berubah gitu, mau membantu segala macam. Semoga dengan saran yang tadi sebelum itu, semoga dapat membantu Mas Aropi gitu Iya. dalam menyelesaikan masalahnya. Iya, iya. Bagaimana keadaannya Mas Aropi, udah enak? Ya segini mah lumayan ya, udah agak terbuka gitu. Iya. Jadi ya lumayan itu, saya sudah menceritakan itu ke saya, kemudian juga bicarakan. Ya, mungkin segitu sih kalau misalkan saya ceritakan ya, apa sih kayak kalau kesah saya yang ada di tim saya seperti itu. Dari cerita Mas Aropi yang bisa saya ambil tuh lumayan bagus lah gitu, dari hobi bisa menghasilkan uang. Iya. Karena di zaman saya ini susah lah gitu untuk mencari kerja gitu kan, bagi yang cuma bikin video gitu. Karena di zaman digital ini konten kreator itu sangat dibutuhkan ya. Iya sih, bener. Di kota-kota seperti Jakarta kan banyak gitu konten kreator gitu kan. Lumayan juga buat gaji segala macam, penghasilan yang banyak. Jadi ya mending Mas Aropi mempertahankan ini gitu, nggak usah pergi gitu kan, udah setengah jalan gitu ibaratnya, nanggung. Jika dibubarin grupnya kan sayang gitu kan. Ya sebenarnya sih bukan yang bubar sih, sudah saya yang bakal keluar Iya. gitu. Saya minta saran kayak apa, saya lebih baik saya keluar aja mencari tim yang baru, atau saya menetap di tempat ini gitu. Tapi kalau misalkan saya mau menetap di tempat ini, saya butuh saran pencerahannya lah gitu, saran supaya apa, supaya saya bisa tahu gitu bicara ke yang lain gitu. Saya tuh mau diginiin gitu, kayak gitu sih. Jadi ya gitu tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya, Iya. sabar aja dalam melakukan sesuatu, juga bukan kalau menjalankan itu. Iya. Baik Mas Aropi, apakah sudah merasa baik hari ini? Ya, Setelah bercerita. saya sih setelah bercerita nih ya ada pencerahan lah, masih bicara pencerahan gitu lah. Ya mungkin ya saya agak lebih baik lah, udah agak ada enak. Iya, Soalnya iya. ada unek-unek yang kita pengen itu hari gitu kan. Karena saya juga nggak tahu mau cerita ke siapa. Soalnya teman-teman saya sekarang udah beda jauh banget sih kan, dari dulu kan pas SMA apa mereka kan bisa ini bareng, tapi pas sudah keluar dari SMA kayak gitu kan ya takut sendiri. Ya teman saya juga kan, saya masuk kayak gitu kan gara-gara pas waktu itu SMA itu ditawarin ya setelah akhir SMA. Baik, dalam kasus ini atau cerita ini saya akan menjaga seluruh rahasia dari Mas Aropi ini. Ya terima kasih. Terima kasih udah bisa mau menjaga cerita saya ini, karena saya kayak benar-benar tolong untuk menjaga biar kan ini masalah ini cuma saya sama masa siapa Pak aja yang tahu masalah ini. Yang sebaiknya jangan publis lah, kalau bisa mah emang benar-benar jangan sih kalau saya, soalnya saya pasti percaya kok konselor nggak bakal ngingkarin janjinya, karena mereka udah punya asas yang tadi dijelasin gitu kan. Ya mungkin hanya itu saja ya yang bisa Iya. saya jawab dari persoalan cerita Mas Aropi ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Iya, terima kasih, malah saya banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu itu saya, karena saya juga merasa saya udah panjang lebar banget nih bicara di sini, udah lumayan lama banget sih ya. Dari jam berapa sih? Dari jam 10-an kali ya. Ya lumayan banget kan ya, lama. Karena itu saya mungkin berterima kasih banget kepada Kanova sudah memberikan waktu itu saya untuk mengeluarkan keresahan saya yang ada di hati saya ini ya. Mungkin saya pamit ya. Terima kasih banget ya. Mungkin sekian aja kali. Iya. Udah ya. Saya pamit dulu. Iya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Udah saran. Ya.